Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi. Puji nama Tuhan, hari ini hari yang luar biasa, amin. Di mana kita boleh berkumpul di tempat ini, kita boleh bersama-sama memberikan syukur kita melalui ibadah di pagi hari ini. Biarlah kita boleh di pagi hari ini menyukakan dan hatinya Tuhan. Mari kita akan sama-sama tundukkan kepala kita. Kita mau siapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadiratnya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini, di mana kami boleh ada di tempat ini. Semuanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kami rindu biarlah ibadah di pagi hari ini Tuhan menyatakan kehadiran Tuhan di tempat ini. Dan kami boleh mengalami perjumpaan bersama dengan Engkau. Haleluya Yesus. Kami rindu Tuhan, Engkau nyatakan kehadiran-Mu. Haleluya, haleluya. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan hidupku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Dengan segenap hati kita mau menyatakan tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya. Kami nyatakan Engkau besar, tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Layaklah Engkau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hati. Layaklah dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Dengan segenap hati kami menyatakan layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa
segenap hati, dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya, kami bersyukur buat karyamu, buat kasih-Mu Tuhan, buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Biarlah setiap mulut kami, biarlah setiap lidah kami mengaku bahwa Engkaulah Tuhan, layak untuk menerima setiap pujian, layak untuk menerima sembah kami. Haleluya. Syukur bagimu. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Shikirala bala 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 bala. Ya la bala 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 bala. Shikirala bala 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 bala. Ya la bata karala bala 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 bala. Ya la bala bala bala. Ya la bala 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 bala. Shikira la bala bala bala. Shikira ya la bala shikira ya la bala 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 bala. Shikira ya la bala 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 bala. Shikira. Haleluya. 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 Shikira la bala bala bala. Angkatlah suaramu, naikkan puji-pujian bagi Allah. Angkatlah suaramu, naikkan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Shikira la bala 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 bala. Yes. Haleluya. Kau yang layak disembah, Kau yang layak diagungkan selamanya. Haleluya. Mari nikmati setiap kebaikan Tuhan. Mari kita boleh tenggelam di dalam hadirat-Nya Tuhan. Oh, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak kuagungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Amin. Sebab Kau yang layak. Haleluya. Pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak kuagungkan. Yesus Raja di atas. Dengan segenap hati kita menyatakan, sebab Tuhan yang layak. Amin. Haleluya. Haleluya. Pujian. Sebab Kau layak kuagungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Berikan sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Allah kita, Yesus Kristus Juru Selamat
umat manusia. Kami bersyukur Tuhan untuk di pagi hari ini kami ada di tempat ini semuanya karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Kami rindu Tuhan, ibadah ini biarlah Tuhan memberkati, Tuhan pimpin dari awal sampai pada akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama menyatukan hati kita untuk memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Karena kita satu keluarga di dalam Tuhan Yesus. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan eratkanlah kami Tuhan. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Dengan penuh sukacita kita menyatakan, satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Biarlah eratkan hati kami Tuhan. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, mari kita akan sama-sama bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan. Bergandengan tangan, bergandengan tangan, amin, dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, betapa indahnya jika kita hidup rukun bersama, kita saling mengasihi, saling mencintai satu dengan yang lain karena kita satu keluarga di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Kita akan sama-sama menaikkan pujian lebih lagi. Sungguh alangkah baiknya bila kita hidup rukun bersama di dalam Tuhan. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah
indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala yang kejanggu dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Kita pujikan dari awal ya. Haleluya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggu dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggu dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Haleluya. Sungguh alangkah baiknya di dalam Tuhan kita boleh saling mengasihi. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, kita sudah menaikkan puji-pujian bagi Allah kita. Kini tiba saatnya kita akan sama-sama menyiapkan tanah hati yang terbaik. Kita akan sama-sama membuka hati kita, memberikan hati kita untuk Tuhan. Dan biarlah Tuhan berbicara atas kita semuanya di pagi hari ini. Kita akan siapkan hati kita akan tundukkan kepala kita lebih lagi. Kita masuk ke dalam hadirat-Nya Tuhan. Haleluya Yesus. Ini hati kami Tuhan, kami memberikan kepadamu. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menaburkan setiap kasih dan firman. Haleluya Yesus. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Segenap hati kami menyatakan Tuhan, berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami,
Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dengan segenap hati kita pujikan dari awalnya. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami Bapa seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku Tuhan. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita. Kita menyatakan beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu saya nyatakan Tuhan tugas kami. Tuhan, waktu dan tempat Tuhan kepada hamba-Nya. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang benar Tuhan. Taruhkanlah roh ini Tuhan. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hatimu, dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Benar Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh ini kerinduan yang terdalam dalam hati kami, bahwa hidup kami, kesempatan masa hidup yang Tuhan beri bagi kami ini, kami pakai untuk menyenangkan hatinya Tuhan, untuk boleh membawa jiwa-jiwa mengenal Engkau, sehingga Tuhan melihat hidup kami ada kasih Kristus yang terpancar keluar. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk pagi hari yang indah ini. Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Terimalah setiap sorak-sorai pengagungan kami. Dan sebentar kami mau duduk dia mendengarkan firman Tuhan. Kami mau buka telinga, pikiran dan hati kami Tuhan, agar hati kami mampu mengenal dengan benar secara pribadi Allah yang adalah kasih itu. Supaya kami bisa sungguh-sungguh mengasihi sesama kami dengan kasih yang seperti kasihnya Allah. Karena inilah yang Tuhan mau, agar kami boleh sungguh-sungguh menghidupi kasih Allah. Terima kasih Tuhan, mampukan hamba dalam segala keterbatasan hamba. Biar apa yang hamba sampaikan sungguh berasal dari Tuhan, memberkati setiap yang mendengar dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami siap menyambut firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara semua? Sehat, luar biasa, puji Tuhan. Hari ini hari yang indah, cerah sekali. Setelah beberapa hari dalam minggu ini bangun tidur mendung. Siang gerimis, ya kan? Siapa yang di sini jemurannya gak kering-kering?
Mas Adris kemarin sempat tawarkan solusi. Sekarang ada laundry yang pakai koin katanya. Lalu ada mesin pengeringnya. Nah, jagan-jagan kalau nggak ada matahari bisa ke situ. Jangan-jangan Mas Adris ini agennya laundry itu ya. Karena kemarin menawar-nawarkan. Tapi hari ini cerah sekali. Hari ini tidak mendung, tidak gerimis. Dan kita bisa datang beribadah di tempat ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah kita bisa memasuki bulan Maret ini dengan semangat yang baru. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, ini tema kita bulan Maret. Januari kita belajar membangun manusia rohani. Februari kita belajar apa? Berdiri teguh di dalam iman. Dan Maret kita belajar love God, love people. Atau mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ya, ini perjalanan kita di tahun 2023. Kita baru sampai di sepertiga pertama. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara ingat di bulan Januari kita bahas tema setahun, growing deeper with Christ, bertumbuh makin dalam sama Kristus. Ada 3 bagian besar, kita mengenal Kristus dan kasihnya makin dalam. Lalu bagian yang kedua nanti mulai bulan April, kita mengenali panggilan dan kehendak Allah untuk pribadi kita masing-masing. Apa sebenarnya panggilan yang Tuhan beri buat saya? Apa sebenarnya Tuhan yang mau kehendaki untuk saya lakukan? Itu nanti mulai April, start. Ya, lalu nanti bagian yang ketiga adalah mengenalkan Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat kepada yang lain. Mengenali, lalu mengenali, dan mengenalkan. Nah di sini kita baru sampai di mengenal. Mengenal itu ada 3 bagian. Januari kita belajar membangun manusia roh. Februari kita belajar menjaga dan memelihara iman. Nah Maret kita belajar menghidupi kasih Allah. Karena ayat emas kita dalam tahun ini ada anak kalimat di sana, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasihnya Allah. Sehingga kita perlu untuk mengenali kasihnya Tuhan dan menghidupi kasih Allah dalam kehidupan kita. Ini ayat emas kita di bulan ini, kita baca bersama-sama. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Kita akan belajar dari ayat ini pelan-pelan nanti ya. Nah nanti ayat ini mulai bisa dibatasi di Alkitab Bapak Ibu masing-masing. Boleh digaris mungkin 1 bulan kita akan mendalami ayat-ayat ini ya. Nah di dalam ayat ini tadi dikatakan di sana ada kata-kata begini. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Betul ya? Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Kalau kira-kira ada kata-kata marilah, ini berarti sebenarnya kalimat apa? Ajakan, perintah. Nah Bapak Ibu Saudara, sebenarnya bahasa Yunani itu unik. Bahasa Yunani itu kata kerjanya itu modelnya macam-macam. Ya, nah saya mau tunjukkan begini. Kata marilah kita saling mengasihi, itu bahasa Yunaninya sebenarnya agapomen ini adalah marilah kita mengasihi. Salingnya itu nanti di belakang. Ya, tapi saya ambilnya agapomennya aja. Marilah kita mengasihi. Tapi sebenarnya agapomen ini kurang tepat untuk diterjemahkan marilah kita mengasihi. Kenapa? Karena dalam bahasa Yunani itu strukturnya unik. Bahasa Yunani itu ada yang namanya indikatif. Indikatif itu berarti pesan berita. Memberitahukan. Ya misalkan saya sedang makan. Kata kerja ini. Tapi kan hanya memberitahukan. Saya nggak ngajak Mbak Dita buat makan. Kecuali saya bilang ayo kita makan. Nah itu ajakan. Tapi kalau saya bilang saya sedang makan. Ini kata kerja tapi hanya memberitahu. Itu indikatif. Nah kalau ajakan namanya imperatif. Ayo kita makan. Gitu. Ya, nah agapomen ini bukan imperatif, bukan ajakan. Padahal tadi kalau marilah itu ajakan. Sebenarnya kurang tepat. Nah, saya nggak ngerti kenapa LAI menerjemahkan seperti itu. Tetapi kalau mau diterjemahkan dengan kata kerja yang benar, ini kata kerjanya itu present subjunctive. Subjunctive itu artinya bisa terjadi, bisa tidak. Belum pasti terjadi. Bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Mengasihinya itu belum pasti terjadi. Artinya apa? Berarti Rasul Yohanes itu menulis kira-kira kayak gini. Ada sedang terjadi atau bisa juga tidak sedang terjadi. Ada sebagian yang menghidupi kasih, ada yang sebagian belum menghidupi.
Ketika Rasul Yohanes bilang, marilah kita saling mengasihi, itu terjemahan Indonesianya. Tapi sebenarnya kalau dilihat bahasa Yunaninya, sebenarnya bukan marilah lebih tepatnya. Tapi seharusnya. Nah kata seharusnya ini kan bisa jadi ada yang sudah, bisa jadi ada yang belum. Seharusnya kita saling mengasihi. Nah ini, nasihatnya tuh seharusnya yang terjadi adalah saling mengasihi. Kenapa begitu? Karena saya percaya pada waktu Rasul Yohanes menulis surat Yohanes ini, 1 Yohanes ini, ada kemungkinan ada orang-orang Kristen yang belum dewasa, yang maunya egois, menang sendiri, dan belum mau saling mengasihi. Ada. Jadi kalau bahasa sederhananya, Rasul Yohanes itu nulisnya gini, kudune kita saling mengasihi. Nah bahasa Indonesia itu seperti itu ya. Artinya kita kadang-kadang perlu teliti. Ya, kita perlu teliti. Memang terjemahan ini dimaksudkan supaya kita memahami dengan mudah. Tapi ketika ada kalau kita mau sungguh-sungguh belajar, nah saya bukan mempromosikan pemuritan ya, tapi kalau yang belum ikut pemuritan, belajarlah ikut pemuritan, kita akan mendalami hal-hal semacam ini. Bahwa ternyata Rasul Yohanes menulis itu seharusnya kita saling mengasihi. Karena ternyata keadaannya ada yang belum mengasihi satu sama lain. Nah pertanyaannya gini, apakah ini hanya terjadi pada masa gereja jemaat Rasul Yohanes ketika masih hidup? Tidak. Masa kini pun ini masih relevan. Betul enggak? Sekarang saya tanya, dalam satu gereja, apakah kita semua sudah saling mengasihi? Belum. Makanya seharusnya kita saling mengasihi. Bukan ajakan, tetapi sebuah pemberitahuan yang menyadarkan. Seharusnya kita saling mengasihi. Setiap kita ingin dikelilingi oleh orang-orang yang mengasihi kita. Amin. Namun sudahkah kita menjadi orang yang mau mengasihi orang-orang di sekeliling kita? Nah itu kan harusnya pertanyaannya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara berharap hidup kita itu dikelilingi orang-orang baik. Amin. Pertanyaannya, sudahkah kita menjadi orang baik itu? Kan gitu. Sama halnya, kita berdoa, kita berharap dalam kehidupan kita hari-hari, kita dikelilingi orang-orang yang mengasihi. Gak ada yang benci, gak ada yang fitnah, gak ada yang jelek-jelekin saya, semuanya orang yang sayang sama saya. Itu harapan kita toh. Tapi yang perlu kita renungkan, sudahkah kita menjadi orang yang seperti itu? Yang mengasihi sesama. Atau jangan-jangan kita hanya menuntut supaya dikasihi, tapi kita tidak belajar untuk mengasihi. Nah hari ini bulan ini mulai start minggu yang pertama, kita mau belajar. Love God, love people. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Apa kaitannya nanti kita akan belajar ya. Bagaimana orang percaya harus menghidupi kasih yang diserukan oleh Rasul Yohanes ini tadi. Apakah sebenarnya keterkaitan antara mengasihi Tuhan dengan mengasihi sesama lewat ayat yang kita baca tadi, nanti kita akan belajar. Tapi sebelumnya sekilas saya mau terangkan bahwa orang Yunani itu mengenal ada 4 tipe kasih, 4 macam kasih. Beberapa sebagian mungkin sudah tahu, saya tinggal mengingatkan saja. Yang pertama storge. Kasih storge itu kasih keluarga. Kasih kekerabatan, kasih karena ada ikatan darah. Kasih yang alami bertumbuh dalam diri Bapak Ibu Saudara karena punya hubungan darah. Ya kemarin saya terangkan ke anak remaja. Seorang Daniel Raharjo. Perlukah harus latihan untuk bisa mengasihi Nathaniel Raharjo, anak saya? Perlu enggak? Enggak perlu. Wong itu anak saya. Ibu Ratna, perlukah harus latihan mengasihi Noah dan Dominik? Enggak perlu harusnya. Wong itu alami akan bertumbuh sebagaimana ibu mengasihi anaknya. Kan gitu. Itu storge. Alami bertumbuh. Seorang ibu yang sayang sama anaknya. Kasih orang tua kepada anak. Kasih anak kepada orang tua. Kasih kakak kepada adik. Kasih adik kepada kakak. Nah ini kasih storge. Ini kasih yang ketika kita lahir mulai ada. Kita mulai mengenal orang tua kita sayang sama orang tua kita. Hanya hari-hari ini
Karena dosa itu sudah terlalu mencengkeram dunia ya. Banyak keluarga itu storge-nya rusak. Rasul Paulus sudah menuliskan keadaan ini. Bahwa hari-hari akhir nanti adalah hari-hari yang semakin jahat. Kita nggak kaget, firman Tuhan sudah bilang seperti itu. Nah tapi storge harusnya keluarga itu saling mengasihi. Anak juga mengasihi orang tua. Tapi hari-hari ini anak sama orang tua berani. Bahkan manggilnya kowe gitu. Bu, kowe iki ngerti apa? Lo ibu ibunya yang melahirkan, membesarkan, merawat, kok dikowe gitu kan. Rusak. Kakak dengan adik harusnya akrab. Tapi bisa jadi rusak hubungannya. Storge-nya dikacau. Kenapa? Dunianya memang rusak. Iblis berusaha untuk menghancurkan. Supaya manusia itu hidupnya tawar hati, pahit, sehingga penuh kebencian. Ya, ini storge. Yang kedua apa? Filia. Filia itu kasih persahabatan. Saya sama Mas Adris tidak punya hubungan darah. Tapi saya mengasihi beliau sebagai sahabat saya. Kami nggak punya ikatan darah. Mas Adris tidak tertulis dalam kartu keluarga saya. Ya. Tapi saya mengasihi Mas Adris. Dan saya percaya Mas Adris pun mengasihi saya. Semoga. Iya dong ya. Ini filia. Ini filia. Gak ada ikatan darah. Gak masuk kategori anak atau mungkin anggota keluarga dalam kartu keluarga, tidak. Tapi ada apa namanya? Kasih yang mengikat. Bahkan firman Tuhan bilang ada teman yang bahkan lebih karib, lebih akrab daripada saudara. Nah ini filia, sahabat. Mungkin ada di sini anak-anak muda yang sama orang tuanya, sama saudaranya aja diem, nggak banyak ngomong. Tapi begitu kumpul sama komunitasnya, sama gengnya, sama circle-nya, cerewetnya bukan main, semua diceritain. Katanya sohibku, sahabatku, best friendku katanya. Bestie kalau anak-anak sekarang bilang. Ya kan, wah kalau teleponan, kalau WA-an ya, itu wah panjang lebar. Dia bisa jadi teman curhat, nah, itu bestie. Ini filia. Teman akrab, lebih dalam lagi dari teman akrab apa? Sahabat dekat. Atau bahkan kasih kemanusiaan itu masuk filia. Kalau hari ini Bapak Ibu lihat di Solo kadang-kadang ada tempat daerah yang kebanjiran karena Wonogiri Gejamungkur pintunya dibuka. Lalu kita, aduh kasihan ya teman-teman saudara kita yang di sana. Kita punya rasa empati, kita support, kita bantu, kita doakan. Nah itu filia. Kasih yang nggak ada hubungan darah kan? Nggak ada, tapi muncul rasa kemanusiaan, itu filia. Yang ketiga, ini sebenarnya tipe kasih yang paling bawah. Eros namanya. Eros ini kasih lawan jenis. Tapi hari-hari ini Eros bisa juga kasih sesama jenis. Ya, karena hari-hari ini begitu mengerikan ya. Tapi saya ngomong umumnya aja lah, kasih lawan jenis, kasih romantis, kasih sensual. Itu kasih eros. Nah, di Alkitab storge atau storgeon disebutkan. Di Alkitab kata philea atau phileo disebutkan. Tapi di Alkitab baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Perjanjian lama jelas nggak mungkin karena ditulis dengan bahasa Ibrani. Perjanjian baru yang ditulis dengan bahasa Yunani, tidak ada satupun ada kata eros di sana. Eros tidak tercantum di dalam Alkitab. Tapi Alkitab banyak mencatat peristiwa-peristiwa yang mengindikasikan itu eros. Cinta yang terlalu dalam di Kidung Agung, itu eros. Ya, bagaimana akhirnya Daud jatuh dalam dosa melihat Batsyeba, itu eros gitu ya. Tapi Alkitab memang tidak menuliskan kata eros. Kenapa? Bahkan perjanjian baru yang bahasa Yunani tidak ada. Karena sebenarnya eros itu konotasinya terlalu jelek. Jadi mengalami degeneratif, jadi mengalami penurunan maksud konotasi yang sangat jelek sehingga dirasa tidak pantas disebutkan. Bapak Ibu Saudara bisa membayangkan ya kata-kata yang mungkin berpadanannya bagus. Kata-kata mungkin mulut deh. Bahasa Jawa, mulut itu bahasa Jawanya apa? Lambe bisa. Atau tutuk bisa. Tapi ada padanan kata yang kasar sekali. Yang bahkan menyebutkan aja kan gak pantas. Tapi ada gak?
Ada, yang tadi sudah disebutkan juga sama Pak Andreas di belakang. Ya. Nah itu tidak mungkin dituliskan karena terlalu kasar. Eros itu terlalu jelek. Ya. Nangkep ya. Anjing misalkan. Nah, tahu pasti kan. Kita bisa bilang anjing itu anjing, bisa bilang guguk yang bahasa yang santai gitu kan, segawon, tapi ada juga yang kasar sekali. Yang kalau kita menyebutkan saja tidak pantas gitu. Nah, eros seperti itu. Padanannya itu sudah terlalu jelek sekali sehingga orang-orang yang menuliskan surah dalam Perjanjian Baru bahkan tidak menuliskan kata itu karena sudah terlalu, artinya terlalu jelek. Enggak pantas dituliskan. Tapi perlu saya sebutkan eros. Nah ini cinta monyet misalkan. Semua pasti pernah ngalami ya cinta monyet ya. SMP, SMA. Ya toh, kamu masih anak sekolah. Satu SMA, ya kan? Lagunya Krisya itu ya. Betul ya, Krisya ya. Ya kan? Wah, ganteng sekali. Wah, cantik sekali gitu kan. Tapi tidak berani mengungkapkan perasaan. Setiap kali ketemu dak-dikduk jantungku berdebar gitu kan. Ketika melihat dia dekat sama yang lain saya cemburu. Padahal tidak punya hubungan apa-apa. Itu namanya cinta monyet. Cinta, loh malah saya di monyet-monyet. Nah cinta monyet yang tidak segera dikendalikan bahaya. Bisa jadi cinta gorila nanti. Loh bener ya. Jadi akhirnya teman-temannya itu nggak boleh deket sama dia. Kamu jangan deketin, kamu jangan deket sama dia, kamu jangan deket sama dia. Aku tuh sayang sama dia, aku senang sama dia. Padahal nggak punya hubungan apa-apa. Itu namanya bukan lagi cinta monyet. Sudah ada posesif. Namanya cinta gorila. Teman-teman yang lain nggak boleh deket. Padahal nggak punya hubungan. Nah ada lagi yang percintaan, pacaran. Pacaran itu fase sebelum menikah, itu pacaran. Jadi kalau adik-adik di sini, teman-teman pemuda di sini pacaran artinya sudah siap-siap mau menikah. Kalau masih SMP, SMA, saya sarankan lebih baik ditunda dulu pacarannya. Ya. Karena nanti anggapan saya Anda akan menikah gitu kan. Karena pacaran itu fase untuk mengenal lebih dalam. Ya, pacaran juga jangan lama-lama. Pacaran 10 tahun, 15 tahun itu kayak nyicil rumah nanti jatuhnya. Bukan pacaran ya. Jadi KPR nanti Pak Andreas. Pacaran itu secukupnya saja gitu kan, mengenal lebih dalam. Nah itu eros di situ. Ya, atau bahkan pengidolaan berlebih. Kalau yang sudah sepuh-sepuh, yang sudah tua-tua mungkin nggak bisa, nggak punya rasa pengidolaan berlebih. Tapi anak-anak yang masih usia belasan ini bisa Pak, bisa Bu. Ya, sering lihat aktor Korea main di drama Korea, ganteng, mulus mukanya, ya kan putih, tinggi, ramping, pokoknya sama saya 11-12 lah. Kira-kira seperti itu. Nah akhirnya anak-anak yang cewek ini wah, lalu fotonya itu dipajang di HP-nya, dipasang di kamarnya, bilangnya ini pacarku. Wah ya toh. Itu eros. Halusinasi. Kenal aja enggak. Cuman lihat di TV gitu kan. Tapi ada muncul rasa ketertarikan. Nah itu eros. Ya. Nah, eros, kita bisa tertawakan eros karena ada hal-hal yang konyol. Tapi eros juga membahayakan karena ada unsur nafsu di dalamnya. Yang bisa merusak. Yang bisa menghancurkan. Itu eros. Nah yang terakhir, agape. Nah kasih agape ini kasih yang sungguh-sungguh total. Dia berasal dari Allah. Menempati urutan yang teratas. Paling top di atas storge, philia, eros. Agape itu yang paling top. Ada orang bilang agape itu kasih Allah. Boleh, tapi sebenarnya agape lebih tepatnya adalah kasih yang sungguh-sungguh, kasih yang total. Memang Allah lah yang memberikan kasih ini. Manusia itu bisa punya agape itu karena Allah yang memberikan. Ingat ketika manusia dibentuk dari debu dan tanah, maka Allah menghembuskan nafasnya kepada manusia, betul? Nah ketika menghembuskan itu, sebagaimana Allah bilang, marilah kita membuat, menciptakan manusia seperti kita. Serupa dan segambar dengan kita. Maka ada karakter, ada sifat Allah yang pada akhirnya juga ada dalam diri manusia. Apa itu? Agape salah satunya.
Kasih yang Allah miliki memang dan manusia pun sekarang memiliki. Tapi kalau agape selalu diartikan kasih Allah, agak kurang tepat. Nanti saya akan tunjukkan. Tapi agape memang kasih yang betul-betul paling murni, paling tulus. Tanpa syarat. Nah, saya mau katakan supaya Bapak Ibu lurus. Apakah hanya orang Kristen saja yang punya agape? Tidak. Semua manusia itu punya agape. Karena manusia diciptakan oleh Allah. Dan Allah yang menghembuskan, Allah yang menaruhkan kasih agape dalam diri manusia. Jadi semua manusia itu punya kasih agape. Nah, ini perlu kita luruskan dulu. Bahwa bukan cuma orang Kristen. Agape itu sebutan kasih yang murni, yang tulus. Memang dari Allah. Tapi semua orang bisa punya kasih agape. Nah, tapi hari ini kita mau belajar agape yang Allah mau. Yang benar-benar Allah mau untuk kita lakukan. Ya, kasih Allah kepada manusia itu contoh kasih agape. Kasih tulus manusia kepada sesama seperti yang saya jelaskan tadi, seorang Banser NU tadi. Itu kasih agape. Ya, tapi enggak selalu positif. Kenapa? Oh, saya ini dulu. Aduh, saya tidak muncul. Oh, ada. Ya. Oke. Kita baca dulu aja ayatnya. 1 Yohanes 4 ayat 7-8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Ya. Sebab kasih itu, agape, berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kita akan belajar ini. Kasih itu berasal dari Allah, kita lahir dari Allah, dan kita mengenal Allah. Yang pertama, kasih atau agape itu dari Allah. Setelah ini, sampai ujung khotbah nanti kalau saya bilang kasih yang saya maksud adalah agape. Bukan philia, bukan storge, bukan eros. Jadi Bapak Ibu langsung nangkep ya kalau saya ngomong kasih, ini saya bilang sedang cerita agape. Nah, kasih agape itu dari Allah. Allah yang menaruhkan kasih agape dalam diri manusia. Marilah kita saling mengasihi sebab kasih atau agape itu berasal dari Allah. Allah adalah kasih. Allah itu agape. Tapi bukti semua orang punya agape. Tapi enggak semua agape itu akhirnya berujung pada hal yang baik. Bukan agape enggak baik, agape itu baik. Agape kasih yang paling baik, paling tulus. Kasih yang tanpa syarat, kasih yang murni. Tapi dalam prakteknya ada agape yang akhirnya melenceng. 1 Yohanes 2 ayat 15 coba kita buka. 1 Yohanes 2 ayat 15. Satu lembar di sebelum ayat yang tadi kita baca ya. 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Nah, kata jangan kamu mengasihi dunia menggunakan kata agapau. Agapau itu berarti mengasihi dengan kasih agape. Loh. Berarti mengasihi dunia dengan total. Mengasihi dunia dengan sungguh-sungguh. Hidupnya dicurahkan untuk dunia. Macam-macam. Bisa berarti mungkin pekerjaan kita, bisa berarti mungkin untuk kesenangan kita. Totali kita habiskan untuk dunia dan semua yang ada di dalamnya. Kata Rasul Yohanes, yang mencintai dunia dengan segala yang ada di dalamnya, maka kasih Allah enggak ada di dalam dirinya. Ini agape loh. Jangan kamu mengasihi agapau. Agapau itu kata kerja Bapak Ibu, jangan bingung ya. Agape sama agapau bedanya apa? Agape itu kata benda, kasih. Tapi kalau agapau itu kata kerja, mengasihi. Mengasihi dengan kasih agape. 2 Timotius 4 ayat 10. Kita baca 2 Timotius 4 ayat 10. 2 Timotius 4 yang ke-10 dikatakan di sana. Ini surat Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Ayat 9 mulai kita baca deh. Berusahalah supaya segera datang kepadaku. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Dan seterusnya. Berusahalah untuk segera ketemu sama aku Timotius, kata Rasul Paulus. Rasul Paulus nulis kepada anak rohaninya Timotius, Bapak Ibu Saudara, supaya segera untuk menjumpainya. Ayo datang ke aku kesepian nih. Rasul Paulus di masa-masa akhir hidupnya merasakan kesepian yang sangat. Semua rekan-rekan sepelayanannya di Asia Kecil mulai meninggalkan dia.
Sehingga dia sampai nulis ke anak rohaninya, Tim, kesini dong. Ya. Karena Demas, dia sudah meninggalkan aku dan mencintai dunia. Nah kata mencintai dunia, menggunakan kata agapesas, dari akar katanya agapau juga. Mencintai dunia dengan sungguh-sungguh, dengan tulus. Artinya semua manusia itu punya agape. Bahkan orang yang mengenal Allah pun, bahkan orang yang mencintai dunia pun, mereka punya agape. Karena agape ini kasih yang terbaik. Nah, mulai nangkep ya. Sehingga nanti kita muncul pertanyaan gini, oh berarti sudah benarkah kasih agape yang saya hidupi selama ini? Atau mungkin ada sesuatu yang perlu saya tambahkan, yang saya belum ngerti. Pagi hari ini semoga bisa menyingkapkan. Artinya semua orang bisa punya agape. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Hotheos agape estin, Allah itu adalah kasih. Itu Allah, Allah itu estin adalah agape kasih. Allah itu adalah kasih. Artinya Allah itu sendirilah sang agape itu. Allah sendirilah kasih itu. Dicatat dulu ya. Yang pertama tadi semua orang punya agape karena Allah yang memberikan. Tapi di sisi lain Allah itu kasih. Allah itulah sang agape. Nah saya mau tunjukkan dua perbedaannya. Ini dia. Mana gambaran kasih yang benar? Ini anggaplah ada orang yang mengasihi agapau dengan kasih agape. Mengasihi temannya. Dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas. Mengasihi uang. Dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas. Dengan agape. Mencintai dunia ini, salah satunya uang tentunya. Mengasihi apa ini? Pekerjaan. Totalitas, sungguh-sungguh. Enggak ada capeknya. Total, dicurahkan. Itu agape. Kasihnya sungguh-sungguh. Mengasihi bahkan pelayanan. Wah pokoknya kalau udah ngomongin pelayanan, hujan badai pun ditembus. Mengasihi dengan total. Pelayanan itu kita nggak ada imbalannya. Kita mengasihi dengan tanpa syarat. Tapi pertanyaannya, kalau ini hanya seperti ini, lalu feedbacknya, kembalinya hanya untuk diri kita saja, maka ini gambaran agape yang dunia ini bisa lakukan. Yang tadi seperti Demas melakukan. Demas sudah meninggalkan aku dan agapau, agapesas dengan dunia ini. Mengasihi dengan sungguh-sungguh, tapi masih kurang benar. Enggak benar. Dia hanya mengasihi dengan kasih agape, kasih yang Tuhan beri. Nangkap ya? Bedakan dulu ya. Nah sekarang yang kedua, supaya Bapak Ibu bisa cepat langsung ngerti. Yang kedua yang benar adalah gini. Kita mengasihi dengan agape, sang kasih itu. Beda. Kita mengasihi dengan sang kasih itu. Kita mengasihi sahabat kita dengan kasihnya Allah. Kita mengasihi apa yang Tuhan percayakan dengan kasih yang dari Allah. Ada Allah yang menjadi sentral, menjadi pusat saat kita mengasihi. Dan ini hanya dimampukan ketika saya punya relasi kasih dengan Tuhan. Sang kasih itu. Mulai bisa membedakan? Yang pertama tadi Pak, ini hanya mengasihi dengan kasih yang Tuhan anugerahkan loh. Yang manusia punya semua, namanya agape juga. Tapi ini enggak akan berdampak besar. Yang seperti ini bukan yang Rasul Yohanes mau. Yang Rasul Yohanes mau itu kasihilah dengan agape. Karena Allah itu agape. Nangkep? Jadi mengasihi dengan Allah ada di dalamnya. Karena Allah itu agape. Sehingga kita mengasihi orang-orang berkat pekerjaan, pelayanan. Ini kita kasihi dan feedbacknya, manfaatnya. Bukan untuk kita, tapi kita kembalikan kepada Allah. Allah yang menjadi sentral. Karena Allah itu agape. Jadi kalau selama ini Bapak Ibu merasa, saya sudah mengasihi saya mengasihi Lisa misalnya. Dengan agape loh.
Saya nggak punya hubungan darah sama Lisa. Ya Lisa bukan saudara saya. Jadi Filia bukan. Maaf, Storge bukan. Filia, saya juga bukan sahabatnya Lisa. Mbak Dita lebih ke sahabatnya Lisa. Saya kenal Lisa mungkin baru satu tahun terakhir ini. Eros apalagi, ya kan? Saya mengasihi Lisa dengan agape. Agape kasih yang Allah beri. Tapi kalau saya mengasihinya hanya dengan kasih agape saja, saya bisa pegel loh menghadapi Lisa. Mangkel ke, menjelai. Wah, bahasa Jawa itu. Bahasa Indonesianya apa? Menyebalkan, ya kan? Menjengkelkan. Belum kadang-kadang tengah malam WA tanya sesuatu, misalkan. Mas Pak Om Pendeta, wah gitu kan. Ini perumpamaan ya Lisa, enggak beneran. Kalau saya mengasihi hanya dengan agape yang agape kasih tadi, maka saya akan bisa pegel dan capek. Belum lagi kalau sampai Lisa ternyata di belakang saya, menusuk saya dari belakang. Oh ternyata Mas Om Pendeta Daniel itu, wah, kan dia kalau manggil saya gitu kan. Itu ternyata orangnya gini loh, kamu tahu nggak? Aku itu mau datang ke MCC itu ya karena cuma ini aja. Wah menusuk saya dari belakang. Begitu saya tahu kebenarannya, saya bisa aduh gimana sih, sedang ngasihi kamu, bisa pegel. Karena hanya mengasihi dengan agape. Agape kasih yang dari Allah itu loh. Tapi beda ketika saya mengasihi Lisa dengan sang agape di tengah saya. Ada Allah yang adalah kasih itu sendiri. Yang memampukan saya untuk bisa mengasihi Lisa. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan bisa mungkin mengasihi orang-orang ini dengan kasihnya Allah kalau kita sendiri belum punya relasi kasih dengan Allah. Kalau Bapak Ibu belum tenggelam dalam kasihnya Allah, Bapak Ibu belum betul-betul mengalami pribadi kasihnya Tuhan, maka rasa-rasanya kita nggak akan bisa, sulit rasanya untuk bisa mengasihi orang dengan kasihnya Tuhan. Bakmi yang di Solo yang terkenal Bu Citro ya, Omak ya. Siapa di sini yang sudah pernah ngicipi Bu Citro? Bakminya Bu Citro maksud saya. Ada? Belum? Beberapa ya, saya. Ya. Sekarang gini, saya bilang Bapak Ibu, bakminya Bu Citro itu sing cing ping. Wah, enak gila katanya ya. Jauh banget. Ayo mampir ke tempat bakminya Bu Citro. Tapi saya belum pernah makan bakminya Bu Citro. Saya cuma dengar kata orang aja. Saya nggak akan mungkin bisa menceritakan dengan detail dan meyakinkan kepada Bapak Ibu Saudara tentang bakminya Bu Citro. Paling saya cuma bilang, ayo bakminya Bu Citro itu enak. Gitu aja paling. Terkenal. Tapi kalau saya sudah pernah nyicipi bakminya Bu Citro, saya akan bilang, Lis, ayo bakminya Bu Citro. Wah enak banget. Wah itu nek dimasak, ngebul itu. Masaknya masih pakai anglo. Wah itu kalau nggak ditiup dulu, melonyoh ilatmu. Bener, panas. Kalau hujan-hujan masuk angin, makan di situ. Gurih, iya toh. Wah itu dagingnya ayamnya ayam kampung. Wah ada sayurnya, ada tomatnya, seger pokoknya. Ya, wah itu hauce sing ping. Gitu kan. Nasi gorengnya juga enak. Saya bisa cerita karena saya sudah mengalami dan makan di tempat bakminya Bu Citro. Bapak Ibu Saudara gimana mau cerita dan mengasihi orang dengan kasihnya Allah kalau belum mengalami sendiri bagaimana Allah mengasihi kita. Sehingga penting untuk kita mengalami kasih Allah. Nah, sudahkah kita mengalami kasih Allah? Kasih Allah itu unik. Kasih Allah itu mampu membongkar semua dosa kita tanpa membuat kita dipermalukan. Itu kasih Allah. Kasih Allah bisa membongkar semua kejelekan kita tanpa membuat kita merasa malu, tapi malah diterima. Ingat kisahnya perempuan Samaria? Pertama dia panggilnya apa? Tuan katanya ya. Tuan apa? Kan kamu orang Yahudi, aku orang Samaria, masa bergaul gitu kan. Punya kalau memang sungguh-sungguh ada air itu berikan padaku air itu supaya aku nggak menimba lagi, supaya aku bisa punya air yang hidup, aku nggak haus lagi. Ya kan? Lalu dia panggil Tuhan, guru, Tuhan. Dia mulai melihat pribadi yang di hadapannya ini, dia tahu semua kejelekannya, bahwa kamu ini suamimu banyak, 5,
bahkan yang sekarang juga bukan suamimu, dibongkar masa lalunya, tapi perempuan ini nggak merasa malu. Anehnya, kok aku kok biasa wae, malah saya merasa tenang, saya malah merasa nyaman ngobrol sama pribadi ini. Sampai pada akhirnya nyatalah kepadaku bahwa engkau adalah Mesias. Akhirnya dia mulai menerima Yesus, bahkan dia mengabarkan Yesus ke kota, banyak orang menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan Samaria ini. Perempuan Samaria ini mengalami langsung kasih Allah. Siapa lagi? Sakeus. Sakeus yang mendapatkan label orang yang suka memeras. Pengkhianat. Kenapa dikatakan pengkhianat? Dia orang Yahudi tapi kerja kepada orang Romawi. Dia orang Yahudi, dia keturunan Abraham tapi kerja sama penjajah. Sehingga dibilang pengkhianat. Orang gak senang sama Sakeus. Sakeus suka memeras, orang makin gak senang lagi. Sakeus mau lewat ngelihat Yesus ditutup-tutupi. Akhirnya dia temukan pohon, dia panjat pohon. Dia berpikir ketika nanti Yesus lewat, aku mau lihat kayak apa. Kalau perlu misalkan aku mau berteriak memanggil Yesus. Kalau perlu gitu kan. Tapi prediksi Sakeus salah. Sebelum Sakeus bisa mengatakan apa-apa, Yesus sendiri yang terlebih dahulu mendongakkan kepalanya. Dan berkata, Sakeus turunlah. Sebelum Sakeus mengundang Yesus masuk ke rumahnya, Yesus dulu yang bilang, aku mau ke rumahmu. Inisiatif selalu datang dari atas. Inisiatif untuk menyelamatkan kita selalu datang dari atas. Inisiatif untuk memulihkan kita datangnya selalu dari atas. Inisiatif untuk membawa kita menjadi kepada hal yang baik, itu selalu datangnya dari atas. Bukan dari diri kita. Jangan kita sombong, jangan kita merasa bermegah, kita merasa bahwa sayalah yang bisa. Enggak, dari atas selalu. Dari Allah selalu. Yesus duluan yang ngomong sama Sakeus. Selalu dari pihak Allah yang menginisiatifkan ini. Akhirnya Sakeus merasa diterima. Yesus mau main ke rumahnya, makan di rumahnya. Sakeus merasa diterima, merasa dikasihi. Dia mengalami kasihnya Allah. Setelah dia mengalami kasih Allah, dia baru bisa ngomong. Separuh milikku, kuserahkan kepada yang miskin, dan barang siapa ada yang kuperas, kukembalikan 4 kali lipat. Mengalami kasih Allah dulu, baru Anda bisa menyerahkan, mengasihi sesama dengan kasihnya Allah. Ini yang terjadi. Nah hari-hari ini mana? Coba di cross check Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara masih suka pegel mengasihi orang lain, mungkin kita baru yang di atas. Ini sudah baik sebenarnya, mengasihi dengan kasih yang agape, kasih yang sungguh-sungguh, kasih yang total, sudah baik sebenarnya. Tapi belum melibatkan sang agape itu, Allah belum menjadi sentral dalam Anda mengasihi, sehingga seringkali kita kecewa, terluka, pahit hati, tawar hati. Tapi kalau kita menaruhkan Allah menjadi sentral, maka semuanya kita kembalikan kepada Allah. Untuk dapat mempraktekkan kasih agape itu, yang sebagaimana Allah miliki, maka mau tidak mau, kita harus benar-benar mengalami secara pribadi kasih Allah. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini nanti, kalau memang sungguh-sungguh Bapak Ibu, Tuhan aku kering Tuhan. Tuhan aku kok selama ini masih belum mengalami. Nanti ketika kita berdoa, ketika kita perjamuan kasih, buka hati lebar-lebar. Siap untuk betul-betul, yes Tuhan lah, Tuhan mau ngomong apa, Tuhan mau bilang aku kayak apa, sudah terserah. Buka hati lebar-lebar. Biarkan kasih Allah yang merangkuh kita. Ya, kayak anak bungsu yang hilang. Aku mau pulang ke rumah bapakku aja. Wes enggak diangkat anak juga enggak apa-apa. Aku mau jadi pekerja upahan aja. Aku mau jadi pekerja upahan di rumah bapakku. Wes pokoknya buka hati lebar-lebar, terserah nanti Tuhan mau bilang apa, aku buka hati lebar-lebar. Nanti Tuhan akan berkarya. Menyentuh hati Bapak Ibu. Sehingga yang hatinya keras dipulihkan, dilembutkan. Yang masih punya kepahitan, Tuhan akan singkirkan. Tuhan akan biarkan kita mengalami tenggelam dalam kasih-Nya. Momen-momen ketika kita akhirnya merasakan kasih Tuhan, itu gak bisa ngomong Bapak Ibu. Kita hanya bisa diam, menangis, bersyukur, bahwa kita yang berdosa, kotor, hina, buta, cela ini diterima oleh Tuhan tanpa syarat, dan Tuhan mau mati buat kita. Itu kasih yang akan membuat kita merasa, yes, aku bisa mengasihi dengan kasih yang Tuhan miliki. Yang kedua, kita lahir dari Allah. Kasih membuktikan identitas kita sebagai anak Allah. Kita harus ingat bahwa kita ini lahir dari Allah. Dikatakan, dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah. Lahir dari Allah. Dan Allah itu apa? Kasih.
Kita lahir dari Allah. Identitas utama kita itu anak Allah. Ini identitas utama kita sebagai orang percaya. Identitas pertama kita harusnya anak Allah, karena kita lahir dari Allah. Kristen harusnya bukan berarti orang yang beragama Kristen, Bapak Ibu Saudara. Kristen itu harusnya adalah anak-anak Allah. Imitation of Christ atau tiruan-tiruannya Kristus. Kita ini anak-anak Allah. Kita ini tiruan-tiruannya Kristus. Identitas utama ini haruslah menjadi yang terutama dan diutamakan. Identitas utama kita adalah anak Allah. Setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita lahir baru, lahir dari roh. Kita menjadi anak-anak Allah. Nah, kita ini anak Allah, itu identitas utama kita. Saya berharap Bapak Ibu bisa betul-betul menangkap ini dan menghidupi ini. Ini identitas kita yang harus kita utamakan. Jadi nanti akhirnya seperti ini. Saya bukan pelajar yang beragama Kristen. Tapi saya orang Kristen yang bertanggung jawab dalam pendidikan saya. Saya bukan pekerja yang beragama Kristen. Tapi saya seorang Kristen yang bertanggung jawab dalam pekerjaan saya. Saya bukan pebisnis yang beragama Kristen. Tapi saya seorang Kristen yang bertanggung jawab dalam bisnis saya. Identitasnya adalah nomor satu adalah saya ini Kristen. Saya ini anak Allah. Itu identitas yang harus pertama-tama kita taruhkan dalam hidup kita. Makanya berkali-kali saya bilang, jangan berpikir kita orang dunia yang berjuang ke surga. Nanti Anda akan capek. Ingat, kita ini adalah duta-dutanya surga yang diutus ke dunia. Ingat itu baik-baik Bapak Ibu Saudara. Sehingga Anda akan merasakan bahwa saya ini keluarga negaraannya surga. Saya ini keluarga negaraan saya itu surga. Di sanalah rumah saya yang sebenarnya. Di sini saya hanya diutus. Kita ini utusan-utusan Allah. Tuhan bilang, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Tuhan tidak bilang jadilah garam dunia, Tuhan tidak bilang jadilah terang dunia. Kalau jadilah artinya Anda belum garam, Anda belum terang, dan Tuhan menyuruh Anda jadi garam dan jadi terang. Betul? Tapi Tuhan bilang kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Tuhan sedang menyadarkan kita. Ingat, identitas kita itu garam dunia. Identitas kita itu terang dunia. Kita ini anak-anak Allah. Kita bukan sedang berjuang jadi anak-anak Allah. Kita ini anak-anak Allah. Kita utusan-utusan surga yang diutus untuk datang ke dunia ini. Menceritakan kasihnya Allah. Mempraktekkan kasihnya Allah. Menghidupi kasihnya Allah. Sehingga identitas utama kita adalah ini. Kalau kita berpikir bahwa saya ini seorang pelajar yang Kristen, maka Bapak Ibu, teman-teman yang pelajar ini akan mengutamakan pelajaran. Hidupnya untuk sekolah. Betul, memang itu tanggung jawab kita. Pekerja-pekerja, kalau cara berpikir kita bahwa saya seorang pekerja yang Kristen, maka totally hidup saya untuk bekerja. Pebisnis, saya ini pebisnis, saya akan berusaha dengan bisnis saya. Tapi kalau kita menyadari identitas saya ini anak Allah, maka baik pendidikan saya, pekerjaan saya, bisnis saya, apapun itu nanti keluarga saya, itu semua saya lakukan sebagai pertanggungjawaban saya. Karena saya ini anak Allah. Beda ya? Jika kita adalah anak Allah, perhatikan ini. Dan Allah adalah kasih. Maka sesungguhnya kita adalah anak-anak kasih. Ini logika gampang. Anak Allah, Allah kasih. Berarti kita anak-anak kasih. Sebab barang siapa mengasihi agapau, ia lahir dari Allah. Ayatnya ini tadi. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah. Berarti kita ini anak-anak Allah. Padahal Allah itu kasih. Maka kita adalah anak-anak kasih.
Barang siapa mengasihi, ia lahir dari Allah. Orang yang mengasihi membuktikan dirinya anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara, seperti saya bilang, saya tidak perlu latihan untuk mengasihi Niel. Dan Niel pun tidak perlu latihan untuk mengasihi papinya. Setiap kali saya habis pulang dari mana, ketemu Niel langsung pi. Kadang maminya cemburu. Papi terus, mami nih serah tahu, carry gitu. Apa namanya sensi. Ya. Beneran kalau sama papi, Niel nggak perlu latihan untuk mengasihi saya, karena dia anak saya, kan gitu. Bapak Ibu Saudara, kita ini anak-anak Allah. Allah itu kasih. Kita anak-anak, berarti harusnya nggak perlu latihan dong mengasihi, karena kasih itu ada dalam gen kita, kasih itu ada dalam diri kita. Kita anak-anak kasih. Nggak perlu belajar untuk mengasihi, kita anak-anak kasih. Ini akan secara naluriah keluar dari diri kita. Kenapa orang-orang Kristen gagal mengasihi? Karena orang-orang Kristen tidak sadar identitasnya sebagai anak-anak Allah yang lahir dari Allah. Allah itu kasih. Kita anak-anak kasih. Gak sadar, makanya gak bisa mengasihi. Gagal dalam mengasihi. Gak sadar identitasnya. Identitasnya bekerja. Identitasnya pebisnis. Identitasnya karyawan. Identitasnya pelajar. Gak nyadar. Tapi kalau yang menyadari betul, identitas asli saya adalah anak-anak Allah. Allah itu kasih, saya anak-anak kasih. Dengan sendirinya, kasih akan memancar keluar. Gak perlu latihan, Anda akan ngerti cara mengasihi. Tuhan yang akan tuntun. Roh Kudus itu, kemarin malam saya WA sama Mbak Dita, Roh Kudus itu bukan tools. Sedikit keluar. Kita mengenal Allah Trinitas, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Allah Bapa itu bukan berarti lebih tinggi dari Allah Anak. Allah Anak bukan berarti lebih tinggi daripada Allah Roh Kudus. Ketiganya ini punya posisi yang sama dan sejajar. Kenapa disebutkan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus? Karena penyingkapannya saja, urutannya. Yang pertama kali disingkapkan adalah Allah Bapa sebagai pencipta. Kemudian lahirlah Yesus Kristus yang mati di Golgota. Itulah Allah Anak. Dan penyingkapan terakhir adalah pribadi Roh Kudus. Sehingga disebutkan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tapi Allah Roh Kudus bukan berarti lebih kecil dari Allah Bapa. Allah Roh Kudus itu juga pribadi Allah. Jadi dia bukan alat yang bisa kita matikan dan kita hidupkan, bisa di-switch gitu, enggak bisa. Dia hidup. Kalau dia sungguh-sungguh hidup, dia akan kontrol Bapak Ibu bagaimana mengasihi. Dia akan kontrol. Mbak Eli akan dimampukan sama Tuhan untuk mengasihi. Enggak perlu belajar, ini akan mengalir dengan flow dalam dirinya Mbak Eli. Ketika Mbak Eli menyadari, saya ini anak-anak kasih. Saya anak-anak Allah. Allah yang akan menuntun. Roh Kudus yang akan berbicara dalam hati. Stop, jangan lagi bicara. Yuk ampuni. Yuk maafkan. Itu akan dikontrol sama Roh Kudus. Kita anak-anak Allah. Kita anak-anak kasih. Yang terakhir, kita mengenal Allah. Yang mengenal Allah pasti akan menghidupi kasih Allah. Ayat emas kita dikatakan, dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah tadi sudah, dan mengenal Allah. Sudahkah kita mengenal Allah dengan benar? 1 Yohanes 4 ayat 10-11 dikatakan demikian. 1 Yohanes pasal 4 ayat 10-11. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Kenapa kita gagal mengasihi? Karena kita nggak kenal Allah. Kita nggak kenal kasih. Rasul Yohanes bilang, inilah kasih itu. Kalau kita teliti dalam membaca Bapak Ibu, Saudara kalau membaca ayat ini, mungkin agak bertanya, harusnya kalau orang bilang inilah kasih itu, harusnya kalimat yang dilanjutkan itu penjelasan tentang kasih itu apa? Betul nggak Mbak Marta? Ini kan guru. Inilah kasih itu. Kasih itu adalah perasaan mencintai. Harusnya kan gitu. Tapi Rasul Yohanes nggak menuliskan toh definisi. Yang Rasul Yohanes tulis bukan definisi. Yang Rasul Yohanes tulis adalah contoh kasih agape itu. Kenapa Rasul Yohanes menuliskan contohnya? Karena manusia bisa agapau sama sesamanya tanpa melibatkan sang agape.
Manusia bisa mengasihi sesamanya, bisa memberi agape tanpa sang agape. Mengasihi agape yang masih keliru tadi loh. Makanya Rasulullah memberikan contoh yang tepat. Inilah agape yang sebenar-benarnya. Gimana? Bukan kita yang mengasihi Allah. Karena kalau kita yang mengasihi Allah, ini kasih kita kadang-kadang masih hitungan. Tapi Allah yang mengasihi kita. Yang mengutus anaknya menjadi pendamaian atas dosa-dosa kita. Inilah kasih agape yang sebenar-benarnya. Kalau kita mengenal Allah, kita harus betul-betul nangkap ini baik-baik. Allah demikian mengasihi kita. Yohanes 3:16 bilang apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nanti boleh dibaca ya di versi yang lain atau versi Yunaninya. Kalau karena begitu besar kasih Allah, itu kata benda apa kata kerja? Karena begitu besar kasih Allah. Kata benda. Ayat yang sebenarnya ditulis itu kata kerja. Karena sedemikian Allah mengasihi kita. Itu yang benar. Agapau. Karena Allah sedemikian mengasihi kita. Sehingga kasihnya apa? Menyerahkan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup. Kenal enggak sama kasih yang macam ini? Mensyukuri enggak? Kalau Bapak Ibu Saudara belum pernah sampai menangis memandang kasih yang semacam ini, Anda enggak mengenal kasih. Enggak. Kalau Bapak Ibu Saudara belum pernah merasa aku sampah, hina, cela, seperti lagu Amazing Grace. I once was lost, but now I'm found. Dulu saya tersesat, tapi saya ditemukan. Seorang yang hina, seorang yang buta. Tapi Tuhan dengan amazing grace-nya, dengan kasih karunia-Nya yang amazing itu, angkat saya. Nah kalau kita belum pernah tersentuh dengan kasih ini, kita nggak kenal kasih yang macam ini, kita belum mengenal kasih Bapak Ibu. Kasih yang semacam ini, yang murninya sedemikian inilah, yang akan memampukan kita untuk bisa mengasihi dengan benar. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. 1 Yohanes 4:11, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Kata haruslah ini menggunakan bahasa Yunani ophelomen. Ophelomen kata dasarnya ophelo. Ophelo itu berhutang. Kata kerja, ophelomen itu artinya bahwa hutang ini sampai saat ini masih ada. Dan ini indikatif sebuah pemberitahuan. Rasulullah nulis, sebenarnya kita ini orang-orang yang terus berhutang untuk saling mengasihi. Dan tidak akan pernah lunas sampai Tuhan panggil kita. Karena hidup kita dibayarnya dengan lunas. Kasih yang sudah Tuhan curahkan buat kita, ada dalam diri kita. Dan Tuhan gak mau itu kita simpan. Kamu berhutang sama saya, Daniel. Kamu berhutang keselamatan sama saya. Kamu berhutang kasih sama saya, Daniel. Jadi kamu harus, yang kamu sadari hutang ini, kamu harus mengasihi sesama. Bagaimana kita? Kadang-kadang kita merasa kita sudah impas sama Tuhan. Bahkan lebih-lebih bukan sekedar impas. Kita tuntut Tuhan. Benar gak Lisa? Doa-doa seperti pertanyaan Lisa. Kalau kemarin bukankah janji Tuhan adalah janji keselamatan? Harusnya itu sudah cukup dan lunas. Yes. Lalu kenapa kita seringkali masih nagih-nagih janji? Nah itu tadi. Kita masih terus nuntut Tuhan loh. Impas saja menurut saya sudah kebangetan. Merasa impas dengan Tuhan saja menurut saya itu sudah kebangetan. Apalagi merasa kita bisa menuntut Tuhan. Kalau kita mengenal bahwa kita ini adalah orang-orang yang berhutang di bawah suatu keharusan. Kata berhutang itu juga punya pengertian di bawah suatu keharusan untuk saling mengasihi. Maka kita akan dimampukan untuk mengasihi. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini sadarkah, ingatkah bahwa kita berhutang nyawa sama Allah. Kita berhutang keselamatan sama Tuhan Yesus. Yuk,
Mari kita lakukan kasih. Karena kita berhutang untuk saling mengasihi. Kita akan dibentuk sama Tuhan. Yang sungguh-sungguh mengenal kasih Allah akan dimampukan untuk terus percaya kepada Allah dan memiliki kesadaran diri bahwa kita akan terus berhutang untuk saling mengasihi sebagaimana kita telah dikasihi Allah. Tuhan ingatkan saya sebelum saya mau tutup, ini sudah terakhir. Ada salah seorang murid dari Rasul Yohanes, namanya Polikarpus. Salah seorang bapak gereja, jemaat mula-mula. Ini muridnya langsung dari Rasul Yohanes, namanya Polikarpus. Polikarpus ini, dia begitu mengasihi jemaat, dia begitu mengasihi jiwa-jiwa. Suatu kali saat terdengar kabar, tersiar kabar bahwa prajurit Romawi akan menangkap dia dan menyuruh dia bungkam untuk mengabarkan Injil. Bahkan Kaisar Roma itu menuntut Polikarpus untuk dihukum di hadapan rakyat banyak dan memaksa Polikarpus untuk menyangkal iman. Kabar ini tersiar, terdengar oleh jemaat-jemaat. Akhirnya jemaat-jemaat bilang sama Polikarpus, Bapak menyingkirlah untuk sementara waktu. Bapak pergilah bersembunyi untuk sementara waktu karena prajurit Roma sedang mencarimu. Apa kata Polikarpus? Kenapa aku harus bersembunyi? Aku tidak melakukan suatu kesalahan apapun. Dia tidak sembunyi, dia tunggu di rumah. Betul saja, prajurit Roma datang ke rumahnya, Polikarpus datang ke situ. Ada di situ. Masuklah prajurit Roma, mereka mau bilang, Pak, kamu bertangkap Bapak. Kata dia apa? Bolehkah saya berdoa sementara waktu? Anda boleh tangkap saya, tapi izinkan saya berdoa dulu. Udah, akhirnya prajurit Roma nongkrong di rumahnya Polikarpus. Polikarpus berdoa. Uniknya, sebelum berdoa, Polikarpus menyediakan minuman dan makanan untuk prajurit Roma. Sementara saya berdoa, nikmatilah makanan ini. Dari mana datang kasih semacam itu? Nanti kalau nggak percaya, cek di internet kisah ini. Tercatat di sejarah. Ketika Polikarpus berdoa, prajurit Roma menikmati makanan dan minuman itu. Mereka mereka menelan itu dengan tercekat gitu. Mereka bilang, haruskah kita menangkap bapak tua ini? Haruskah kita menyerahkan bapak tua yang baik ini kepada kaisar? Hei, jangan-jangan kita salah gitu kan. Tapi kan mereka hanya bawahan. Karena mereka disuruhan. Selesai berdoa, Polikarpus bilang, ya saya sudah selesai. Silahkan bawa saya. Ditangkap, dibawa, diikat di sebuah tiang di tengah kota. Lalu Al-Qudus berteriak atas komando suruhan kaisar. Sangkali imanmu di depan jemaatmu ini, maka kami akan melepaskan engkau. Nah, satu perkataan Polikarpus yang tergaung sampai sekarang, tergema sampai sekarang. Dia bilang gini, 86, 87 tahun saya ikut Tuhan saya. Tidak pernah sekalipun dia mengecewakan saya. Masakan hari ini saya harus mengecewakan dia. Orang yang mengalami dan kenal kasih Tuhan bisa ngomong semacam ini. Saya belum pernah mengalami, saya belum pernah merasakan Tuhan kecewakan saya. Kalau hari ini you paksa saya kecewakan Tuhan. Nah. Polikarpus bilang, bakar saya. Jasmani saya akan hangus terbakar. Tapi rohani saya, iman saya akan terus berkobar. Mati. Hari itu Polikarpus dieksekusi. Tapi kisah ini tercatat dalam sejarah gereja. Bapak Polikarpus. Gurunya siapa? Yohanes. Yang mengajarkan, kalau kamu mau mempraktekkan kasih, kamu harus kenal kasih itu. Kamu ngalami kasih itu. Yang membuatmu hancur hati, tidak bisa ngomong lagi. Cuman bisa bilang, thank you Lord, makasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau mengalami kasih itu, engkau akan dimampukan mengasihi sesama. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jika seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, yaitu Kristus sendiri. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Ini gambaran perempuan yang mengurapi kaki Yesus.
dengan minyak narwastu. Momen itu, momen di mana dia menikmati kasih Allah. Orang-orang bilang, bukankah pemborosan memecahkan minyak parfum narwastu semahal ini hanya untuk mencuci kaki? Ini pemborosan. Tapi apa Tuhan bilang? Biarkan dia melakukan ini karena dia akan terus diingat sampai kapanpun. Apa yang dia kerjakan ini akan terus dikenang sampai kapanpun. Perempuan ini menikmati kasih Tuhan. Perempuan ini mengalami kasih Tuhan. Perempuan ini mengenali kasih Tuhan. Allah sumber kasih agape, kita dilahirkan oleh Allah dan kita mengenal Allah. Bapak Ibu Saudara, mari kita menghidupi kasih Allah karena kita ini lahir dari Allah dan kita mengenal Allah. Mari kita tunduk kepala. Pemain musik boleh maju ke depan. Mampukan kami Tuhan, untuk kami boleh menghidupi kasih. Ampuni kami kalau hari-hari ini kami masih gagal mengasihi sesama. Ampuni kalau hari-hari ini kami tidak bisa menghidupi kasih Allah. Ampuni kalau selama ini kami masih tawar hati, kami masih pahit hati. Ada kebencian yang tersimpan dalam diri kami. Atau mungkin kami sudah mengasihi, tetapi untuk kepentingan kami. Kami mengasihi untuk kepuasan diri kami. Kami mohon ampun Tuhan. Tapi pagi hari ini kami mendapatkan sebuah kebenaran. Bahwa Allah itulah sang agape. Allah itulah kasih sendiri. Yang tinggal dalam hati kami. Tinggal dalam diri kami. Dan akan menolong memampukan kami. Untuk mencurahkan kasih kepada sesama kami. Terima kasih. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami ibarat seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri kebenaran bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan saya mohon Pak Iwan dan Pak Andreas untuk mempersiapkan diri melayani perjamuan kudus. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang dalam, mereka yang tersesat, mereka yang tersesat, hati kami ibarat seperti hatimu Yesus. Mari serukan bersama-sama. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingin. Tuhan, ini tugas kami. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingin. Menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingin. Dan menyenangkan hatimu dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingin.
Kami bersyukur untuk kesempatan siang hari ini. Kami boleh mengenal kasih itu dengan lebih baik, dengan lebih dalam. Oleh karena itu Tuhan, biarlah firman-Mu ini boleh kami lakukan, kami praktekkan dalam kehidupan kami. Kami mengasihi keluarga kami dengan kasih agape, dengan sang agape. Kami mengasihi sesama kami, tetangga kami, rekan kerja kami. Kami mengasihi dengan kasih agape dan dengan sang agape itu sendiri. Supaya sungguh orang boleh melihat ada pribadi Yesus yang penuh kasih, yang tinggal dan hidup dalam diri kami. Ketika mereka tersentuh dengan kasih yang kami lakukan, biarlah bukan kami yang dimuliakan, bukan kami yang memperoleh pujian, tapi biarlah mereka boleh mempermuliakan Tuhan. Mereka boleh melihat kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang orang-orang Kristen adalah Tuhan yang hidup dan nyata. Terima kasih Tuhan, mampukan kami semua menjadi pelaku-pelaku firman. Sebentar kami akan ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Biarlah kami boleh memantaskan diri kami untuk kami menerima, memperingati perjamuan kudus karya Kristus di kayu salib. Agar kami boleh terus memandang kepada salib Kristus yang menebus, menyelamatkan kami, membenarkan kami. Berkati para pelayan perjamuan kudus, Pak Andreas dan juga Pak Iwan yang akan melayani kami semua. Biarlah Tuhan yang akan menolong, memampukan. Dan biarlah apa yang dikerjakan oleh hamba berdua ini Tuhan boleh menjadi sebuah peringatan bagi Pak Andreas dan juga Pak Iwan untuk terus memiliki hati melayani Tuhan Sang Juru Selamat kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami akan sambut perjamuan kudus ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita akan dilayani bersama-sama. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ya, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Sambil kita menyerukan pujian ini, kita pandang salibnya Tuhan. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Ya, taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingin. Dan menyenangkan hati Tuhan, dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingin. Menyenangkan hati-Mu dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingin. Mari sebelum bersama-sama kita akan ambil bagian dalam perjamuan kudus ini, mari kita mengingat bahwa kita orang-orang berdosa. Dan karena perbuatan dosa kita, kita seharusnya pantas mati, binasa untuk selama-lamanya. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus, yang mati di atas kayu salib untuk memperdamaikan kita dengan Allah. Pada saat nanti kita memakan roti yang dipecah-pecahkan, mari kita membayangkan hancurnya tubuh Kristus. Dan pada saat kita meminum anggur dalam cawan, kita membayangkan darah yang tercurah bagi kita.
Mari kita angkat tangan roti dengan tangan kanan tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Mari kita makan bersama-sama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Thank you Lord. Makasih Tuhan. Kita angkat cawan anggur dengan tangan kanan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makasih Tuhan. Mari kita nikmati kasih Tuhan. Mari nikmati kasih Tuhan mengalir dalam hidupmu. Oh thank you Lord, thank you Lord. Mari nikmati kasih-Nya. Mari bersyukur pada Tuhan. Mari nikmati kehangatan kasih Allah. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur. Ria baba baba siki. Ura baba 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 siki. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Mari bersama-sama katakan di hadapan Tuhan saat ini, Yesus yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku. Mari nikmati kasih Allah, tenggelam di dalam kasih-Nya. Buat jiwa, Yesus yang termanis. Buat jiwaku, ku cinta selamanya. Katakan ku cinta selamanya, ku cinta Kami rasakan kasih-Mu mengalir dalam diri kami rasakan kasih Tuhan melingkupi kami, dan kami tenggelam di dalam kasih-Mu. Pulang dari tempat ini, kami percaya kami bisa berjalan di dalam terang kasih Tuhan, menghidupi kasih-Nya Tuhan, mempraktekkan kepada anak-anak kami, kepada orang tua kami, kepada saudara-saudara kami, kepada kekasih hati kami, kepada orang-orang yang kami jumpai, agar mereka mencicipi kasih Tuhan lewat hidup kami. Hormat, pujian, kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu pagi ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya serahkan pada pemimpin pujian.
Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan sama-sama memberi yang terbaik bagi Allah kita. Kita mau siapkan persembahan kita. Dan kita akan sama-sama berdoa untuk pelayan-pelayan bisa untuk mempersiapkan diri. Nanti Saudari Yulisa akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sangat memberkati kami pada hari ini Tuhan. Biarlah kasih yang berasal dari Tuhan ada di dalam hidup kami. Sehingga kami bisa mengasihi sesama kami dan mengasihi Tuhan lebih lagi. Tuhan, saat ini kami akan memberikan dari apa yang kami miliki. Memang tidak berharga dari apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami semua. Tapi biarlah apa yang kami berikan ini dapat menjadi dupa yang harum dan dapat dipakai untuk membangun rumah Tuhan ini lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita akan berikan yang terbaik bagi Allah kita pujikan kasih-kasih Yesus. Kasih Yesus, kasih yang mempersatukan kita. Tak ada perbedaan, yang ada hanyalah kita satu dalam Dia. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih yang mempersatukan kita. Tak ada perbedaan, yang ada hanyalah kita satu dalam Dia. Kulihat wajahmu, kau lihat wajahku. Kulihat wajahmu, kau lihat wajahku. Ada sukacita. Ku pandang wajahmu, kau pandang wajahku. Ada kemuliaan Allah. Kita pujikan dari awalnya. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih yang mempersatukan kita. Tak ada perbedaan, yang ada hanyalah kita satu dalam Dia. Kulihat wajahmu, kulihat wajahmu, kau lihat wajahku. Ada sukacita. Ku pandang wajahmu, kau pandang wajahku. Ada kemuliaan. Kulihat wajahmu, kau lihat wajahku. Ada sukacita. Ku pandang wajahmu, kau pandang wajahku. Ada kemuliaan Allah. Besar besar. Haleluya. Kasih Yesus sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan infus sepekan MCC. Shalom jemaat yang terkasih. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah minggu ini. Bersama saya Putri dan saya Adris, mari kita simak infus sepekan MCC. Melayani Tuhan adalah sebuah kehormatan, sebab siapakah kita sehingga Allah mempercayakan kita untuk memenuhi panggilannya. Untuk itu bagi saudara-saudari yang rindu melayani di bidang tarian, bisa bergabung bersama Metaden di latihan tamborin setiap hari Senin
pukul 6 sore. Pemuritan merupakan proses yang mendorong pertumbuhan iman seseorang untuk bertumbuh menuju kedewasaan rohani secara bertahap menjadi mempelai Kristus. Ikuti kelas pemuritan secara online bersama Bapak Gembala yang diadakan setiap hari Selasa pukul 6:30 malam. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, dan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Alami pertumbuhan rohani akan pengenalan Kristus di persekutuan Oikos setiap hari Rabu pukul 6:30 malam. Kerelaan melayani serta kerinduan untuk memberikan yang terbaik adalah wujud nyata kasih kita kepada Tuhan. Persiapkan diri Bapak Ibu Saudara yang terlibat pelayanan di ibadah raya MCC dengan hadir di latihan musik dan pujian setiap hari Kamis pukul 6 sore untuk ibadah raya yang pertama dan pukul 7 malam untuk ibadah raya yang kedua. Doa yang sungguh-sungguh dan dilandasi dengan iman sangat besar kuasanya. Miliki kerinduan untuk mengambil bagian sebagai pendoa di Menara Doa MCC setiap hari Jumat pukul 6 sore. Shalom anak-anak muda, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan? Nikmati persekutuan muda remaja Metanex setiap hari Sabtu pukul 5:30 sore yang bertempat di Solotech Christian University. Mencintai firman Tuhan adalah dasar seorang anak mengenal Kristus dan bertumbuh di dalam iman kepadanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki putra-putri sampai usia 12 tahun, bisa bergabung di ibadah sekolah minggu Al-Fakir setiap hari Minggu pukul 3 sore. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mari datang dan beribadah bersama, memuji nama Tuhan, mengucap syukur, serta beroleh kekuatan yang baru dari firman Tuhan di ibadah raya MCC. Ibadah raya yang pertama setiap hari Minggu pukul 8 pagi di Solotech Christian University. Dan ibadah raya yang kedua setiap hari Minggu pukul 5 sore di Five Hotel Solo Baru. Terima dan rasakan lawatan Tuhan menjamah hidup Bapak Ibu Saudara semuanya. Sekian info sepekan MCC. Mari kita mengikuti kegiatan gereja kita dan pastikan Bapak Ibu Saudara terberkati melalui firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Bersama saya Putri Dan saya Adris, sampai berjumpa di ibadah selanjutnya. Christ Center, Mike Disciple, keep shining. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat JKI MCC yang terkasih. Sebab lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Nikmati perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan yang mengubahkan di Retreat Keluarga JKI MCC Solo, MCC Excel 2023 dengan tema The Authentic Church yang akan diadakan pada tanggal 7 sampai 9 April 2023 yang bertempat di Wisma Retreat Bukit Hermon, Karangpandan. Untuk kontribusi peserta gelombang 1
19 Februari sampai dengan 5 Maret sebesar Rp150.000 untuk kuota 40 orang. Gelombang yang kedua 6 Maret sampai 31 Maret sebesar Rp200.000 untuk kuota 30 orang. Dan gelombang ketiga 1 April sampai 7 April sebesar Rp300.000 untuk kuota 30 orang. Segera daftarkan diri Bapak Ibu Saudara semua. Sampai berjumpa di MTC Excel 2023. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Baik Bapak Ibu, kalau menurut daftar yang saya lihat, di tabel pendaftaran itu sudah ada 58 orang dari target peserta 70 peserta. Betul ya Pak Andreas? Sudah ada 58, artinya sebentar lagi kuota 70 akan tercapai. Tapi andai kata lebih pun tidak apa-apa Pak. Kalau memang lebih dari 70 ya puji Tuhan, artinya jemaat bersemangat. Nah, perlu saya tambahkan juga bahwa bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin hendak mengajak anak-anak, maksudnya anak-anak kecil, saya harap tetap didaftarkan nama anak-anaknya supaya kami tetap bisa menyediakan jatah konsumsinya. Karena takutnya kalau data anak-anaknya tidak dimasukkan, kami pikir tidak ada penambahan anak-anak. Gitu. Ya, jadi kalau ada anak-anak yang dimasukkan tetap harus ditambahkan nama-namanya. Kita banyak berdoa Bapak Ibu dalam penggalangan dana ini yang dikomandani oleh Pak Andres dan juga Pak Iwan. Terus bersemangat Bapak-bapak berdua ini supaya apa yang menjadi kebutuhan kita bisa tercukupi. Bulan depan berarti ya, kita 7 sampai 9 April berarti 1 bulan. 1 bulan lagi waktu kita untuk usaha dana ini. Saya percaya kalau kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan mau berupaya, pasti Tuhan akan membuka jalan. Amin. Baik, pengumuman yang lainnya nanti sore tetap ada ibadah raya yang kedua dan juga jam 3 sore ada ibadah sekolah minggu yang punya anak-anak kecil atau keponakan silakan didorong, bahkan mungkin kalau perlu diantar supaya ikut ikut sekolah minggu. Ya, bahwa menanamkan dasar iman kepada anak-anak adalah suatu keharusan bagi kita. Oikos minggu depan di rumahnya Pak Iwan. Ya, sekalian kita ngerayain rumahnya Pak Iwan. Ya, besok Rabu jam 6:30 atau jam 6? 6:30. Jam 6:30. Oke, tapi yang mau datang dulu lebih awal jam 6 juga boleh ya Pak Iwan ya. Barangkali mau bantuin beres-beres gitu ya. Yang belum tahu rumahnya Pak Iwan nanti akan di-share log ya Pak Iwan, akan di-share log di perumahan Gamersi Plesungan. Ya, kita sekalian ngerayain. Ya Bapak Ibu ya, puji Tuhan. Tidak ada pengumuman tambahan yang lain, kita bertemu lagi di waktu-waktu ibadah yang akan datang. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bangkit berdiri bersama-sama, untuk kita menutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Tuhan boleh beri bagi kami. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami sungguh-sungguh merasakan kasih Tuhan melanda hati kami. Kami merasakan tangan Tuhan, jamahan kasih Tuhan. Dan biarlah ini menjadi kekuatan bagi kami untuk kami juga mempraktekkan, melakukan kasih bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, berkati para pelayan Tuhan yang sudah melayani pagi hari ini. Biarlah Tuhan pakai hidupnya semakin hari semakin bertambah-tambah. Dipercaya dalam perkara-perkara yang lebih besar lagi. Dan Tuhan akan berkati kehidupan pelayanan mereka agar mereka boleh sungguh-sungguh semakin dipakai Tuhan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Untuk sidang jemaat yang hadir pada pagi hari ini, berkat-berkat yang terbaik, teristimewa kami percaya Tuhan sudah persiapkan sebelum kami memintanya. Oleh karena itu Tuhan kami berdoa biarlah kiranya Tuhan memberkati setiap pekerjaan tangan kami, dibuat Tuhan berhasil, dibuat Tuhan beruntung. Tuhan memberkati kerinduan dan pergumulan kami, agar apa yang kami doakan kami kumulkan. Tuhan menjawab tepat pada waktunya. Yang sakit dalam nama Yesus Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Setiap sel metabolisme di dalam hati, dalam tubuhnya semua dipulihkan oleh karena Tuhan. Darah Yesus, bilur Yesus yang memberikan kesembuhan. Yang berbeban berat, yang kehilangan pengharapan, biarlah lewat ibadah pagi hari ini boleh bersemangat kembali, bersukacita kembali, berpengharapan kembali, dan mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya sumber kekuatan kami. Untuk jemaat yang tidak hadir pada pagi hari ini, Tuhan tilik dan lawat mereka,
Biarlah mereka juga boleh hadir pada kesempatan-kesempatan ibadah yang akan datang. Apapun yang menjadi halangan bagi mereka, yang menjadi kendala, yang menjadi kekurangan yang harus mungkin diperjuangkan untuk bisa hadir dalam ibadah, Tuhan yang akan menyanggupkan mereka, Tuhan yang akan memampukan mereka. Terima kasih Tuhan untuk ibadah sekolah minggu nanti sore dan juga ibadah raya kedua di Hotel Viv. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah berjalan dengan baik, jemaat hadir dengan antusias untuk mencari Tuhan. Berkati juga Tuhan rencana retret kami 1 bulan yang akan datang. Setiap kebutuhan pendanaan kami percaya Allah kami akan mencukupkan. Kami percaya biarlah kami boleh berjuang dengan iman dan keyakinan kami dengan tetap mengupayakan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan berkati jagai sampai di rumah dengan selamat. Kembalikan kami pada kesempatan-kesempatan ibadah yang akan datang untuk kami kembali bersekutu bersama untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan. Sekarang jemaat Tuhan sebelum pulang mari terimalah berkat dari Tuhan. Bukalah kedua tangan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih, kemurahan, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus dan juga damai sejahtera, persekutuan bersama Allah Roh Kudus senantiasa menyertai setiap kita mulai pagi hari ini sampai Tuhan datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Amin. Selamat pagi, selamat pulang, dan Tuhan Yesus memberkati.